Saya David Jonathan Seke dengan NIM 230418 dari kelas 5T5 akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan di dalam organisasi. Proses pengambilan keputusan dalam organisasi dapat digambarkan melalui sebuah bagan. Proses ini dimulai dari reality atau realitas yang disederhanakan melalui asumsi menjadi model yang digunakan pada fase intelijen. Setelah itu, proses berlanjut ke fase desain, kemudian ke fase pilihan, dan diakhiri dengan implementasi solusi. Proses ini dapat berakhir dengan sukses, keberhasilan, atau failure, kegagalan. Terdapat 3 fase pengambilan keputusan. Yang pertama ada intelligent phase. Anda akan mengidentifikasi masalah atau peluang, mengumpulkan data dan informasi relevan, serta menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Tujuannya adalah untuk menyadari adanya kebutuhan untuk mengambil keputusan. Kedua, pada design phase, Anda akan mengembangkan berbagai alternatif solusi, membuat model keputusan, menilai dampak dari setiap alternatif, dan menentukan kriteria evaluasi. Dan yang terakhir, choice phase. Pada tahap ini, Anda mengevaluasi alternatif berdasarkan kriteria, memilih solusi terbaik, dan mengambil keputusan akhir. Fase intelijen, identifikasi masalah. Identifikasi masalah dimulai dengan melihat tujuan dan sasaran organisasi yang berkaitan dengan isu yang ada. Pada tahap ini ditentukan apakah ada masalah, dikenali tanda-tandanya, dilihat seberapa besar dampaknya, lalu dijelaskan secara jelas. Penting untuk membedakan antara gejala sebagai tanda dengan masalah sebagai penyebab. Masalah dapat diketahui melalui pemantauan produktivitas organisasi yang dinilai berdasarkan data nyata. Mengumpulkan data dan memperkirakan kondisi di masa depan sering menjadi bagian yang paling sulit. Isu dalam pengumpulan data. Dalam pengumpulan data dan estimasi masalah, seringkali muncul berbagai isu. Kadang data tidak tersedia atau memerlukan biaya besar untuk diperoleh. Data yang ada bisa tidak akurat atau kurang tepat, bahkan seringkali estimasinya bersifat subjektif. Ada juga kemungkinan data tidak aman. Beberapa data penting yang memengaruhi hasil dapat bersifat kualitatif. Selain itu, hasil akhir mungkin muncul lebih lambat dari periode yang ditentukan. Dalam banyak kasus, estimasi juga diasumsikan berdasarkan data historis sehingga belum tentu sesuai dengan kondisi mendatang. Klasifikasi masalah. Setelah investigasi awal, kita dapat menentukan apakah masalah benar-benar ada, di mana, dan seberapa signifikan. Poin kuncinya adalah apakah sistem informasi melaporkan masalah atau hanya gejala-gejala dari sebuah masalah. Klasifikasi masalah adalah konseptualisasi suatu masalah untuk menempatkan dalam suatu kategori yang dapat didefinisikan. Pendekatan penting dalam mengklasifikasikan masalah adalah sesuai dengan tingkat strukturisasinya. Menurut Simon 1977, ada masalah terprogram atau terstruktur dengan baik, berulang dan rutin seperti jadwal mingguan karyawan. Sebaliknya, masalah yang tidak terprogram adalah masalah tidak terstruktur yang belum dikenal sebelumnya dan tidak terjadi lagi seperti keputusan merger dan akuisisi. Masalah semi terstruktur berada di antara kedua spektrum tersebut. Dekomposisi dan kepemilikan masalah. Penguraian atau dekomposisi masalah memungkinkan masalah yang kompleks dibagi menjadi submasalah yang lebih kecil. Dengan memecahkan submasalah, penyelesaian masalah lebih besar akan lebih mudah dilakukan. Dekomposisi juga mempermudah komunikasi di antara para pengambilan keputusan. Kepemilikan masalah sangat penting. Ketika kepemilikan tidak jelas, seorang bisa mengabaikan tugasnya atau menganggap masalah tersebut sebagai tanggung jawab orang lain. Oleh karena itu, pentingnya bagi seorang untuk sukarela memiliki atau menugaskan kepada pihak lain. Suatu masalah hanya dapat diselesaikan jika ada individu atau kelompok yang mau mengambil tanggung jawab dan memiliki kemampuan untuk menanganinya. Fase intelijen biasanya diakhiri dengan pernyataan masalah secara formal. Fase desain atau design phase. Fase desain mencakup penemuan
atau pengembangan serta analisis tindakan yang mungkin dilakukan. Pemahaman terhadap masalah menjadi dasar dalam mencari solusi yang tepat. Pada fase ini disusun model pengambilan keputusan yang kemudian diuji dan divalidasi. Pada tahap ini masalah digambarkan dalam bentuk model, dan model biasanya sederhana sehingga lebih murah, mudah diolah dan cepat digunakan meskipun kurang akurat. Model yang lebih rinci biasanya dibutuhkan lebih banyak data, tetapi hasilnya lebih mendekati kenyataan. Variabel-variabel di dalam model saling berhubungan dan membantu memahami masalah. Hasil model bisa berubah laba atau pendapatan. Ada juga variabel yang tidak bisa dikendalikan seperti krisis ekonomi atau kondisi lingkungan. Proses ini membantu melihat hubungan antar variabel agar keputusan lebih terarah. Model ini juga memiliki variabel keputusan yang menggambarkan alternatif pilihan bagi manajer. Prinsip pilihan dan model. Prinsip pilihan adalah kriteria yang dipakai untuk menentukan solusi terbaik dan menilai apakah hasilnya dapat diterima. Pemilihan prinsip ini menyesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai dalam model. Model normatif digunakan untuk memilih alternatif terbaik dari semua pilihan yang ada. Optimasi dapat dilakukan dengan mencari hasil maksimal, rasio tujuan terhadap biaya tinggi, atau biaya terendah yang tetap memenuhi standar. Sementara itu, model deskriptif menggambarkan bagaimana sesuatu diyakini terjadi, biasanya dengan pendekatan matematis. Model ini membantu melihat konsekuensi dari berbagai alternatif tindakan melalui konfigurasi input dan proses yang berbeda. Fase pilihan atau choice phase. Fase pilihan adalah tahap pengambilan keputusan nyata, yaitu dengan memilih satu alternatif terbaik untuk dijalankan. Proses ini meliputi pencarian, evaluasi, dan rekomendasi solusi yang sesuai untuk model. Alternatif diuji dan dievaluasi dengan mempertimbangkan tujuan yang ada agar seimbang. Analisis sensitivitas digunakan untuk menilai ketangguhan alternatif, sedangkan analisis bagaimana jika membantu memahami dampak perubahan parameter. Pendekatan yang dilakukan dapat berubah teknik analitik, algoritma, heuristik, maupun blind search. Kesimpulan, secara keseluruhan dalam organisasi pengambilan keputusan dilakukan melalui proses terarah. Proses dimulai dari pengendalian masalah, mencari informasi untuk memahami situasi, dan membuat beberapa pilihan solusi. Setiap pilihan kemudian dianalisis untuk melihat mana yang paling sesuai dengan tujuan organisasi. Setelah dipilih, keputusan dijalankan dan hasilnya dipantau agar bisa diperbaiki. Ada dua pendekatan yang biasanya digunakan. Satu menunjukkan cara ideal atau model normatif, dan satu lagi menggambarkan cara yang umum terjadi di dunia nyata, yaitu model deskriptif. Keduanya membantu organisasi membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif. Sekian penjelasannya. Terima kasih.